Om Swastiastu. Assalamualaikum saudara semuanya, salam sejahtera saudara semuanya, dan namo buddhaya saudara semua se-Indonesia. Salam NKRI ya. RKRK harga mati. Oke, hello guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain, bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin aja. Oke Gus, kira-kira pembahasan kita kali ini tentang apa? Tentang orang-orang terkenal ya. Sosok di balik orang-orang terkenal ya. Oke, jadi kita kembali lagi membahas tentang beberapa orang-orang yang berpengaruh, bisa dibilang memberi pengaruh besar di dunia. Jadi sosok apakah yang ada di balik dari orang-orang tersebut? Sosok gaibnya. Kira-kira sejenis apa? Jadi kita akan membahas 5 orang sekaligus. Yang pertama dari tokoh sepak bola itu ada 2 orang. Ya, jadi salah satunya dibilang seperti alien dan satu seperti mutan, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Yang ketiga dari pemimpin salah satu negara, yaitu Donald Trump. Yang keempat ada salah satu pendiri dari Microsoft, yaitu Bill Gates. Dan yang kelima, favorit saya, Elon Musk. Siapa yang tidak tahu Tesla dan SpaceX. Ide-ide gila dan brilian dari Tesla, dari SpaceX, bermula dari Elon Musk. Oke, jadi yang pertama, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas dari Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Sosok apa yang berada di 2 tokoh sepak bola ini? Saya terawang dulu ya. Cristiano Ronaldo asalnya dari mana? Portugal ya. Ada kebanyakan sosok, ada yang dari gereja, ada juga yang baju putih dari gereja seperti pastor, saya lihat ikut. Ada juga seorang kakek wanita. Kakek dan wanita. Berarti ada 3 sosok dari gereja, kakek dan wanita. Positif semua. Itu yang positif. Positif semua. Yang paling kuat dari ketiga itu ini. Mungkin dari leluhurnya ya seorang kakek. Seorang kakek. Seorang wanita itu seperti seorang wanita kayak seperti orang pakaian sana lah, pakaian seperti gimana ya nyebutnya, pakaian sana seperti orang yang punya uang gitu. Oh ini lebih ke pakaiannya kayak ini eksekutif. Ya, ini seperti gaun, ini bertopi yang gitu sih. Oh. Ada bunganya nih. Oh, berarti kayak jadi ini. Ya, kayak naik mobil-mobil zaman dulu yang kaya-kaya itu. Ada sih wanita di Belanda lah. Ya, mirip-mirip gitu. Zaman-zaman 80-an berarti ya. Atau mungkin 60-70-an ya, mungkin mirip ya. Seperti itu ya saya lihat. Okay. Terus seorang kakek-kakek mungkin mirip-mirip pastor, seperti pastor itu yang berjenggot sedikit itu. Itu tugasnya dari ketiga sosok ini apa? Ada untuk keagamaan, untuk pastor, untuk wanitanya penarik pesona, yang kakeknya untuk rezeki. Oh, berarti pekerjaan. Melindungi yang satu dari tugas gereja untuk keagamaan. Pastor kakek ini untuk rezeki, cewek ini untuk daya pikat, daya tarik. Ya, daya tarik. Sosok jahat sebenarnya ada dulu sosok jahat. Dari kecil sebenarnya pernah mungkin dia mengalami gejala mistis, tapi dianya yang tahu gitu. Sosok gaibnya, sosok negatifnya masih ada sampai saat ini? Tidak ada, berarti lebih sudah dilindungi sama dilindungi ya. Nah, ada pelindung barunya. Mungkin karena masa kecilnya nggak seperti masa sekarang dewasanya deh. Mungkin ada kehidupan yang mungkin dulu kurang baik dalam mistis itu juga. Tapi sekarang sudah berubah menjadi nyata. Itu saja sih. Itu saja ya dari Cristiano Ronaldo ya. Ada lagi. Next ke Lionel Messi. Beliau dari Argentina. Ini semuanya sosok yang itu seperti orang berpakaian perang-perang zaman dulu. Saya lihat Lionel Messi yang ikut. Ini orangnya pemberani pasti ini Lionel Messi orangnya. Meskipun dia tidak terlalu bodinya itu tidak terlalu kekar, tapi yang ikutnya kekar ini bodinya. Saya lihat seperti orang zaman perang dulu tuh ada yang ikut laki-laki. Terus Lionel Messi 2 laki-laki ini ikut seperti berpakaian perang. Itu saya lihat. Berarti seperti bodyguardnya. Ya, bodyguardnya.
kayaknya sifatnya ini memang pemberani dari dulu ini. Selanjutnya ada lagi. Kakek juga ada ya dia ngikut, tapi jarang-jarang datang. Kebanyakan ini bodyguard yang berpakaian seperti zaman dulu perangnya. Itu saya lihat. Itu aja sih itu. Jadi memberikan semangat mungkin itu. Oh iya, yang bodyguard kedua ini memberikan keberanian dan semangat mungkin. Menularkan keberanian dan memberikan semangat motivasi. Karena menurut mereka dulu Lionel Messi itu orangnya agak pemalu, ada rasa takutnya, biar ditambah rasa keberaniannya. Gitu. Oh, mereka kan ini main sepak bola ya. Di lapangan gitu diikuti juga saat bermain sepak bola. Enggak. Berarti mereka nonton. Hanya melindungi ya, jika ada serangan baru melindungi. Oh, berarti serangannya apa? Kan di sana ada gaibnya juga. Ada vudu lah ya, ya di luar negeri yang gaib ya. itu dia melindungi. Oh, berarti mereka tetap standby lah di dekat si ini. Tapi apakah pengaruh dari kedua sosok-sosok tersebut mempengaruhi cara bermainnya? Iya, dia memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi dibanding yang lainnya. Lionel Messi kepercayaannya luar biasa, keyakinannya, keberaniannya juga luar biasa. Ya, berarti Lionel Messi ada 3 sosok tadi berarti ya, kakek juga ada, sama 2 orang raksasa besar yang seperti orang-orang perang. Ya, dia menambah semangat dan keberanian dan kepercayaan diri. Selanjutnya dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Ya. Banyak sekali ini dikabarkan di berita sosial ini. Donald Trump yang ikut-ikut tuh kayak TNI gitu. Pasukan prajurit perang yang memang agak kejam. Zaman Perang Dunia Kedua katanya dan Perang Dunia Pertama. Berarti kalau tadi dibilang pasukan berarti banyak dong? Banyak. Lebih dari 10? Lebih. Hampir 15. Wow. Bawa semuanya kayak gitu, saya kayak gitu lihat. Semua standby dengan membawa kayak senjata api ya. Senjata api. Selain itu ada lagi sosok-sosoknya. Agak bengis ininya kodamnya. Bengis agak kejam ini. Tidak tahu kurang perasaan karena kan sosok perang dia. Zaman Donald Trump. Zaman Perang Dunia 1 2 itu ada di sampingnya. Selain sosok itu ada lagi mungkin yang lain. Ya itu aja. Ya, saya tidak mau mengungkap semuanya yang itu nggak bagus juga. Oh ya, dikit-dikit aja ya. Dikit-dikit aja ya. Tapi sosok mungkin yang lain ada yang tahu, tapi saya nggak akan jelaskan. Kan saya yang normal ya, sosok yang saya jelaskan. Yang nggak normal bentuknya ya saya nggak jelaskan gitu. Kalau yang negatif ada nggak dari Donald Trump? Sosok yang mengikuti mungkin. Sebenarnya semua manusia pernah diikuti sosok gaib negatif dan positif. Pasti pernah diikuti. Jadi siapapun manusia di dunia ini pernah diikuti itu. Tergantung kita menilainya. Seseorang itu dilihat dari perilakunya. Jika perilakunya seperti itu, sosoknya pasti seperti ini. Kita bisa menentukan sosok gaib dari sifat, tingkah laku gitu, dan perilaku orang. Ada lagi dari Donald Trump? Tidak. Oke, yang keempat, salah satu orang terkaya di dunia, pencipta Microsoft, Bill Gates. Kebanyakan leluhurnya ya ada. Dan ada sosok-sosok pengusaha juga dari gaib. Memang pengusaha gaib ada yang berpakaian jas hitam. Yang membawa apa itu mereka suka sama orang-orang seperti itu. Biasanya kalau sosok pengusaha kebanyakan sosoknya yang ikut itu leluhurnya, entah itu kakek, nenek. Nah, terus ada juga ditambah dengan sosok-sosok seperti pengusaha. Oh, berarti pengusaha itu banyak ikuti oleh leluhur. Iya, leluhur kebanyakan. Leluhurnya sendiri, kakek neneknya. Banyak. Ini 5 ada. Oh, 5. Kakek nenek, lalu ada dari pengusaha gaib 3 orang, perempuan 1, laki-laki 2. Karena mereka suka mengikuti manusia sesuai dengan pekerjaan manusianya. Oke. Nah, tadi dibilang ada leluhur dan sosok pengusaha. Sosok pengusaha ini seperti apa? Kayak pengusaha di sini berpakaian serba hitam, berdasi kayak gitu, dan nggak membawa catatan kayak gitu. Mereka suka meniru manusia, apa yang diperbuat manusia. Jadi dia mencari informasi dari manusia itu. Berarti apakah ada pengaruh dari si pengikut ini terhadap kehidupannya Bill Gates? Jelasnya dia akan terus ambisi untuk menciptakan sesuatu, ambisi untuk mencari uang gitu. Biasanya pengusaha ambisinya pasti uang, tidak ada lain. Pengaruhnya juga turun dari si pengikut ini ya. Dan pengikut itu dapat apa? Informasi tentang manusia.
Oh, ini nanti kita buat di sana juga kayak gini gitu. Jadi sebagai pengintai juga sekaligus ada pengaruhnya di dekat kita. Kalau sosok negatifnya ada nggak yang mengikuti? Saya kan pernah bilang ada negatif, ada positifnya. Jadi manusia itu pasti pernah diikuti negatif, pasti pernah diikuti positif. Kalau sekarang nggak begitu, yang positif sudah sekarang. Yang dulunya mungkin di masa kecilnya dia mengalami gejala spiritual atau gejala mistis mungkin ya. Dari 4 tadi, yang paling banyak itu berarti si Donald Trump ya, sampai 15 orang ngikutin. Ya. Ini cuman tadi 5, berarti 6 orang. Ya, yang lainnya kan masih normal itu. Orang dilihat sesuai dengan perilakunya dan tingkah laku, gaya bicaranya juga gitu. Jadi semakin banyak pekerjaan, semakin banyak yang ikut. Yang terakhir, Elon Musk. Kayaknya ini orang dapat anugerah dari atas. Saya lihat sosok putih, bercahaya, bersayap yang menurunkan anugerah padanya. Ini bakal menjadi orang besar di suatu hari. Akan menjadi orang besar. Kayaknya dia dapat anugerah. Beda dia anugerahnya dibanding yang lainnya ini. Bill Gates yang sekarang jadi nomor 1 tidak mendapat anugerah seperti itu. Tapi dari seorang mungkin pastor gaib dulu dapat sejenis air yang agak ada cahayanya disiramkan ke kepalanya, dapat anugerah. Si Elon Musk ini Elon Musk lain, itu cahaya sendiri yang dari malaikat diturunkan. Saya lihat malaikat bercahaya diturunkan dan masuk cahaya ke dulu. Ini bakal jadi orang yang sangat besar dan berpengaruh pada dunia sangat. Ini beda ini anugerahnya. Anugerah ini biasanya terjadi di masing-masing negara setiap 100 tahun sekali. 100 tahun sekali? Pada satu orang di negara. Satu negara satu orang. 100 tahun. 100 tahun sekali. Berarti Indonesia ada kemungkinan dong dapat. Entah kapan itu. Kapan itu kan kita tidak tahu. Random berarti ya? Ya random. Cuman satu sosok itu aja yang ngikutin Elon Musk? Setiap 100 tahun sekali, hanya satu orang di satu negara dapat. Dalam satu negara apa sekarang? Misalkan Elon Musk dari negara apa? Nanti negara lain giliran. Oh, berarti tidak tetap di negara itu. Oh, berarti sekarang di Amerika, pleng. 100 tahun lagi mungkin di Eropa. Di Eropa, dimilih di mana? Mungkin 100 tahun lagi di Asia, di negara mana gitu. Jadi ini anugerah yang sangat langka. Oh, berarti cuma sosok itu aja yang ngikutin Elon Musk? Ada sih sosok yang kayak sosok berbaju putih, bercahaya banyak saya lihat. Banyak cahayanya saya lihat di sini. Mungkin karena anugerah itu. Entah itu apa gitu. Tapi dia dapat anugerah memang dari malaikat katanya. Ini anugerah yang sangat langka ini. Berarti jarang. Dulu mungkin ada yang dapat sebelumnya. Dari si Elon Musk ini, pengaruh si anugerah ini, apakah apa setiap yang dilakukan Elon Musk itu pasti berhasil atau seperti apa? Biasanya butuh waktu. Dia akan ada cahaya dia masuk, tapi dari kecil dia memperbesar sampai tubuhnya ini kelihatan bercahaya. Nah di saat itu dia akan mencapai on fire. Ini baru luar biasa sih mendapat anugerah seperti itu. Entahlah apakah ada robot ntar yang akan diciptakan apa-apa, saya nggak tahu. Sudah mulai sih, soalnya dari ada robot mungkin. Hingga sekarang aja yang pertama merilis mobil listrik dari dia, kunjungan ke Mars juga dia. Sudah itu terlalu kita jangan iri sama orang ya gitu, orang masing-masing dapat luar biasa. Gitu kan di atas lah gitu. Sudahlah gitu. Ada yang anugerahnya uang, ada yang anugerahnya akhirat. Ada dunia ini, mungkin dia dapat anugerahnya di dunia ini. Tapi kan belum tentu dia dapat anugerah yang lebih baik daripada kita di akhirat. Kita mencari anugerah di akhirat saja dah gitu. Mungkin ada lagi dari kelima sosok atau tokoh tadi. Nggak ada ya. Nah, yang paling wow yang terakhir. Yang terakhir Elon Musk. Ya, akhir-akhir ini sih memang beliau yang paling sering mengisi layar kaca atau layar berita di semua kanal berita seluruh dunia. Nah, itu aja ya mungkin ya pembahasan kali ini. Nah, jadi itu tadi sosok-sosok yang ada di tokoh-tokoh terkenal yang ada di dunia. Jika kalian ingin tokoh yang kalian sukai kita bahas, sosok apakah yang ada di balik dari mereka, kalian bisa langsung komentar di bawah. Dan mungkin selain itu ada hal yang ingin kita bahas, kalian bisa langsung komen di bawah juga. Ada pesan lagi dari Gus Robin? Pokoknya selain judi dan selain skandal artis
Itu saja yang nggak boleh di request ya. Yang lainnya boleh. Boleh. Ya kan judi sama skandal artis. Banyak soalnya berita-berita tidak bermutu. Nggak bermutu. Belakangan ini. Ya. Ya, pokoknya begitulah. Ya, oke. Cari yang bermutu saja ya. Oke. Kita yang bermanfaat. Bermanfaat. Semoga bermanfaat juga apa yang kita bicarakan buat teman-teman, bisa menjadi motivasi agar kalian bisa berkarya lebih baik lagi ke depannya. Nah, akhir kata, sebelum kita pamit, kita selalu mengingatkan, menyematkan, mendoktrin kalian untuk selalu subscribe. Bagi yang baru join, silakan subscribe. Yang sudah join dari lama, kalian selalu like video kita. Ya. Share juga ya video kita ke dunia dan akhirat ya. Ya, ke seluruh dunia ya. Ke dunia dan akhirat juga boleh. Benar. Sanak saudara teman ya, paksa aja mereka nge-share. Ya, mungkin kalau ada HP adik langsung aja subscribe. sini subscribe, sini share gitu. Ya, boleh. Betul. Masalah pencet. Bukan yang ini. Iyalah, ternyata. Ya paksa aja buat subscribe dan share gitu. Ya apa-apa. Gratis juga. Gratis, subscribe itu gratis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum saya pamit, saya ingin mengucapkan para Santi. Om Santi Om. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari kami, cheerio. Bye-bye.